Mas Jovi, boleh diceritain nggak, tadi kan sempat di dalam belak-belakan nih soal tidak adanya tuduhan yang bilang ada persetubuhan di dalam mobil. Nah itu gimana sih awalnya? Ya memang nggak ada postingan saya yang ditujukan untuk spesifik kepada Nela Marcella, bahwa saya menuduhkan Nela Marcella itu menggunakan mobil dinas untuk perlindungan badan, ya. Jadi kalau saya memposting itu dua hal yang berkaitan dengan Nela, ya. Jadi yang pertama, eh, supaya Nela Marcella itu berhenti untuk flexing atau pamer di sosial media TikToknya yang punya sifatnya publik, yang sering FYP, pamer menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari. Sementara statusnya adalah perwakilan, bukan ajudan pimpinan, dan juga bukan supir pimpinan, dan juga bukan jaksa. Nah yang kedua adalah merupakan himbauan. Saya membuat himbauan, jadi ada postingan yang memang ada wajah dia, tapi kan himbauan supaya masyarakat di Tapanuli Selatan dan juga di Kota Padang Sidempuan untuk mengawasi, karena Nela sering pamer foto ya kan menggunakan mobil dinas Kajari yang Pajero Sport itu, supaya diawasi, jangan menggunakan mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadi seperti pacaran. Jadi himbauan itu kan beda dengan tuduhan. Kalau tuduhan kan langsung ngomong, Nela Marcella menggunakan mobil dinas untuk pacaran. Jadi kan himbauan. Dan konteksnya pun, ketersinggungan itu pun juga sangat disayangkan. Mengapa? Karena kritik untuk kepentingan umum itu kan bagian dari demokrasi, yang tentunya kita sama-sama tahu sudah ada jurisprudensi sangat banyak bahwa kritik terhadap penyelenggara pemerintahan yang digaji oleh rakyat tidak dapat dipidana. Contohnya ketika Rocky Gerung pun mengkritik Pak Jokowi dengan kata-kata ada bajingan di situ, tolol dan sebagainya, ketika digugat secara perdata dinyatakan bahwa tidak bersalah Rocky Gerung, dan juga ketika Haris Azhar dan Fatihah dilaporkan karena adanya tuduhan pencemaran nama baik terhadap Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, artinya terlebih lagi di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah tegas dinyatakan bahwa kritik untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana, karena diterapkan di dalam perubahan Undang-Undang ITE tersebut adanya penerapan sifat melawan hukum material dalam arti yang lebih. Artinya ketika perbuatan mungkin dianggap terpenuhi unsur delik, tetapi apabila dilakukan untuk rasa keadilan masyarakat untuk kepentingan umum, sifat melawan hukumnya menjadi hilang. Jadi tidak benar kalau itu ada tuduhan seperti itu. Tapi berarti tadi ini mau menepis unggahan itu bukan serangan pribadi gitu. Bukan, demi Allah bukan. Jadi gini, kalau yang ada foto Nela kan itu sudah terbukti dalam persidangan bahwa memang Nela Marcella suka flexing di akun TikTok yang sifatnya publik, kehidupan pribadi dia sebagai seorang ASN, sering FYP dan juga sering menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari. Itu terbukti di situ. Tapi kalau misalkan saya yang ada kata-kata bersetubuh atau bahasa anak mudahnya ada nget itunya, ya kan, ngetot itu memang bukan ditujukan untuk Nela, tapi saya ngomong refleksi bagi seluruh insan adiaksa, termasuk saya, ya kan. Kalau mau intinya dasarnya gini, anak muda kalau mau pacaran, mau hubungan badan itu urusan pribadi masing-masing, tapi jangan pakai mobil dinas. Artinya itu tidak ada nama Nela di postingan yang ada kata-kata ngentot, tentu dan lain sebagainya. Kok dilaporkan oleh Nela yang postingan saya di Instagram tanggal 14 Mei itu dilaporkan, tidak ada sebut nama dia, tidak ada tag dia, ya kan, dilaporkan di tanggal 25 Mei. Barulah ketika saya tahu dari Intel Polres Tapsel yang memberitahukan bahwa saya dilaporkan oleh Nela atas postingan tersebut, saya mempublikasikan di TikTok dengan nge-tag Nela, tapi niatnya bukan mempermalukan Nela, tapi minta pendapat publik di mana letak kesalahan saya terkait adanya laporan Nela itu, sementara saya tidak ada menuliskan nama Nela di situ. Memang saya nge-tag Nela, tapi kan niatnya bukan mempermalukan, ya kan? Minta pendapat publik di mana letak kesalahan itu sendiri. Itulah yang digiring opininya oleh pihak kejaksaan, seakan-akan dengan saya mengetek Nela di postingan yang TikTok itu niatnya adalah untuk mempermalukan, padahal untuk mengklarifikasi ke publik, bertanya pendapat publik di mana letak kesalahan saya, kok saya dilaporkan oleh Nela. Dan tadi kan sempat tuh Nela ngomong kalau tidak ada pengetahuan Kajari, ya kan, kalau dia melaporkan ini semua tidak ada dorongan Kajari. Ada kok buktinya di tanggal 20. Tapi kenapa kok di tanggal 20 Mei 2024
Kajari terlebih dahulu menerbitkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan melaporkan saya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas keberatannya mengenai postingan-postingan saya tersebut. Jadi lebih dulu Kajari yang melaporkan saya ke Kejati di tanggal 20 Mei, baru Nela Narsela yang melaporkan saya di tanggal 25 Mei-nya di Polres Tapsel. Dan ada bukti percakapan, ya kan, di kolom komentar postingan TikTok ya kakak kandungnya Nela, ya kan, Nela mengatakan intinya ada screenshot yang bisa ditunjukkan bahwa itu Nela Narsela itu melaporkan saya itu demi keluarganya, orang tuanya, dan juga demi Ibu Kajari. Artinya kan ada dorongan dari Ibu Kajari itu sendiri. Kalau ini masalah pribadi pun kenapa Ibu Kajari kok antusias datang di konferensi pers, sementara ini masalah pribadi, dan ketika dimintai di pengadilan untuk datang sebagai saksi kok nggak berkenan, tapi konferensi pers datang. Terus Mas, setelah ada dorongan ini kan diupayakan untuk restoratif justice, Ya. apakah Mas akan melakukan permohonan maaf kemudian dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan baik-baik dengan kepada Jaksa Agung, mungkin kemudian setelah mendapat dari saran anggota legislatif? Iya. Langkah Mas selanjutnya gimana? Kalau langkah selanjutnya begini, upaya restoratif justice itu kan ibarat kata kalau misalkan, jadi kayak framingnya saya itu harus minta maaf, saya mengakui kesalahan, saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Yang pertama, saya tidak pernah menuduh Nela Narsela seperti yang dipublikasikan oleh Kopus Petkum bahwa saya menuduh Nela Narsela menggunakan mobil dinas untuk kebutuhan badan. Saya tidak pernah melakukan itu. Yang kedua, ya saya mengkritik Nela Narsela dalam kapasitas dia sebagai penyelenggara pemerintahan yang makan uang rakyat juga, yang tidak boleh ada kritik. Jadi